Baik, perkenalkan nama saya Meisya Boimau dengan NIM 1803030042, kelas A, semester 6 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas buku bab ke-6, yaitu tentang partisipasi politik dari mata kuliah Sosiologi Politik. Berikut yang pertama yaitu kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing mengkaji asumsi klasik tentang demokrasi, peran partisipasi massa, serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan cara yang berbeda. Pekerjaan ini dan banyak arahannya selama 100 tahun terakhir menawarkan sosiologi politik rinci dari partisipasi politik dalam berbagai bentuknya, seperti yang akan kita lihat, yaitu pluralis. Kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik, karena ia berpendapat bahwa partisipasi massa dan persaingan antar kelompok kepentingan adalah inti dari demokrasi masyarakat. Pluralitas kekuasaan dalam masyarakat ternyata termasuk individu warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara berbeda. Pandangan pluralis dari partai politik partisipasi menghubungkannya dengan erat penciptaan negara dan dengan demikian melihat partisipasi individu dan kelompok yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk menghasilkan konsensus dan integrasi. Pemilu diambil sebagai penegak terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai. Kekuasaan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat runtuh. Yang berikut partisipasi politik dan bentuknya. Partisipasi dalam proses politik masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti yang disarankan sebelumnya. Beberapa dari bentuk ini merupakan fungsi dari aturan atau hukum. Yang lain diformalkan melalui sosial peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Dan kami juga menemukan bahwa partisipasi bisa jadi kurang formal terwujud sebagai warga negara yang berpartisipasi di tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politik. Ada berbagai macam kegiatan sosial yang bisa kita hubungkan dengan partisipasi politik. Tipologi awal partisipasi politik, sosiolog politik, telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai macam jenis partisipasi politik. Tipologi ini terbukti tidak hanya berguna dalam melukis mempelajari apa yang orang lakukan ketika mereka bertindak atas sikap atau tuntutan politik. Tetapi tipologi yang dimiliki juga berguna dalam menyelenggarakan banyak penelitian tentang partisipasi politik, khususnya pemungutan suara. Tipologi partisipasi politik juga membantu membuat hubungan antara ideologi, sikap, dan nilai-nilai yang diasumsikan menjadi dasar tindakan sosial dan politik. Di bagian ini, kami memeriksa 3 tipologi awal yang memadu sebagian besar penelitian selanjutnya tentang partisipasi politik, dan kemudian mempertimbangkan sejumlah penelitian yang lebih baru tentang jenis partisipasi politik sebagai pembaruan dari kerangka kerja sebelumnya. Bentuk kelembagaan partisipasi politik. Peran politik institusional untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional terkait dengan kewarganegaraan. Cara tradisional diformalkan untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang telah dipelajari secara ekstensif. Dalam sosiologi politik, voting adalah bentuk kelembagaan partisipasi yang dipelajari paling insentif. Faktanya, kami mendedikasikan 1 bab untuk penelitian tentang pemungutan suara, karena ini adalah jenis tindakan politik yang signifikan dalam sistem politik. Pada bagian ini, kami memeriksa bentuk kelembagaan atau bentuk partisipasi politik konvensional lainnya.
Mereka juga menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok dan institusi politik untuk mempengaruhi kebijakan, hasil politik, dan distribusi kekuasaan. Jenis tindakan politik institusional termasuk terlibat dalam percakapan politik, memanfaatkan internal untuk tindakan politik, dan mendapatkan keterlibatan dalam kampanye atau terlibat dalam pekerjaan kampanye. Pembicaraan politik atau wacana politik. Pentingnya membicarakan politik sebagai bentuk partisipasi politik ditemukan di salah satunya dari studi pertama tentang perilaku politik di Amerika. Berenson, Lazarsfeld, dan McPhee menyimpulkan bahwa orang yang berdiskusi tentang politik dengan mereka yang memiliki pandangan yang sama, yaitu efek dari niat memilih menstabilkan. Studi awal tentang partisipasi politik didirikan pentingnya berbicara tentang politik dan percakapan politik yang memperlakukan frekuensi diskusi politik sebagai variabel independen yang penting, biasanya dalam ukuran tradisional partisipasi politik. Penyelidikan yang lebih baru umumnya mendukung kesimpulan bahwa individu yang sering terlibat dalam percakapan politik lebih cenderung aktif secara politik. Wacana juga telah dikaitkan dengan konsep sosiologis politik lainnya. Melampaui itu, perlakuan sejarah hanya sebagai salah satu aspek dari perilaku politik. Eagleheart mengundang frekuensi terlibat dalam percakapan politik sebagai ukuran keterampilan politik. Dia menemukan bahwa tingkat diskusi politik bertoleransi positif dengan Protestan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan percakapan politik lebih mungkin terjadi di negara bagian dengan tingkat perkembangan kapasitas. Selanjutnya tentang perubahan sifat partisipasi politik. Beberapa sosiolog politik berpendapat bahwa pola demografis dan perubahan nilai terkait dalam masyarakat sangat penting dalam cara nilai politik dan keyakinan muncul pada gilirannya mempengaruhi partisipasi politik, termasuk pemungutan suara, keterlibatan dalam kampanye politik, aktivisme, dan aktivitas gerakan sosial. Dua studi terbaru mengambil tinjauan intensif pada tesis ini dalam kaitannya dengan apa yang tampak sebagai kehadiran pemuda yang signifikan di pemilihan presiden 2008. Pengaruh ini menjadi petunjuk tentang apa yang dilakukan Dalton dan Zukin ditemukan sebagai perubahan generasi penting dalam sifat partisipasi politik di Amerika Serikat. Menggunakan data survei dari dua survei nasional warga 15 tahun dan lebih tua, kelompok fokus di 4 wilayah negara, dan wawancara dengan para ahli yang bekerja dengan pemuda dipengaruhi berbeda. Zukin and the Gang menegaskan keterlibatan baru di Amerika Serikat yang terkait dengan kelompok usia yang berbeda. Ada sejumlah temuan signifikan dari studi multitahun komprehensif yang melanjutkan perdebatan dalam sosiologi politik, apakah warga pada pergantian abad kurang terlibat dalam kelompok sipil dan kehidupan sipil. Kelompok ilmuwan politik ini menemukan bahwa masyarakat sipil berpartisipasi tidak menurun, melainkan berubah. Baik, sekian dan terima kasih.